Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Sebagaimana biasa, setiap Selasa sore sepekan sekali di pukul 16 ada satu program, yaitu QLM, Quality Life Management, yang disiarkan secara langsung di studio radio GIC dan dengan Facebook GIC serta TV GIC, TV channel GIC. Alhamdulillah mitra, mulai dari Januari awal ini, kehidupan baru kita mulai 2021 Masehi. Semoga ke depan kita semua adalah orang-orang yang memiliki resolusi-resolusi baru untuk kebaikan-kebaikan dan kesuksesan yang lebih dibandingkan tahun yang lalu. Alhamdulillah, pada hari ini, sore ini tepatnya, di Januari tanggal 5, 2021, kami akan bersama-sama berdiskusi, belajar lagi, mengkaji untuk kajian kita, mengkaji untuk diri kita, mengkaji untuk perenungan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang insya Allah terus belajar, tidak akan berhenti belajar dan terus mendapatkan hal-hal baru. Dan kali ini sudah yang ke-185 silaturahim kita dengan QLM. Kita akan membuat satu tema, yaitu berani memulai hal baru. Tentunya ada kaitannya dengan tahun baru dan juga minggu-minggu pertama di bulan Januari kita menapaki kehidupan kita. Saya yakin sekali siapapun kita saat ini pasti berpikir lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih menunjukkan hal yang kecerdasannya barangkali lebih ditonjolkan. Karena apa? Dalam situasi kondisi yang seperti inilah banyak sekali dari kita yang pada akhirnya harus berpikir lebih dibandingkan sebelumnya. Nah mitra, ketika kita mengangkat satu tema, yaitu berani memulai hal baru, nah, artinya bahwa kita tentu hari ini tidak akan menjadi orang yang sama persis dengan yang lampau. Kita akan menjadi orang yang mungkin berbeda dari yang lampau. Nah nantinya, tema kita dengan kata berani, memulai hal baru dengan kata berani. Dan kata berani menjadi satu rujukan kita, menjadi motivasi kita untuk menjadikan diri kita orang yang berani memulai hal baru. Yakin kalau kita berani memulai hal baru, maka akan ada sesuatu yang baru bagi kita. Karena sungguh kalau kita tidak memulainya, kita tidak mengenali hal-hal baru, bisa jadi kita ini justru akan memendam potensi yang luar biasa yang kita miliki, yang mestinya terus kita explore, terus kita dijadikan satu sarana kita untuk berkreativitas. Nah ini hari ini mumpung masih hangat, mumpung masih minggu pertama dalam tahun 2021, mari kita mencoba mencari satu solusi untuk menciptakan resolusi-resolusi baru yang pada akhirnya akan membuat kita hidupnya jauh lebih hebat dan jauh lebih luar biasa. Karena sungguh bahwa kita ini mampu. Kita ini sangat luar biasa sekali. Mitra, jangan salah bahwa kita mestinya merenung sejenak. Karena perenungan itu sesuatu yang tentu dibutuhkan oleh kita. Kita mulai meraba-raba kira-kira apa sih hasil kita tahun 2020. Sehingga saat ini kita sudah mulai menapaki 2021 di bulan pertama, minggu pertama. Kita mencoba menelusuri ke sana. Kita mencoba paling tidak introspeksi diri. Ya, paling tidak perenungan diri atau orang bilang kontemplasi diri. Sehingga kita akan memahami betul, oh ternyata ini hasil capaian atau hasil capaian yang pernah kita dapatkan pada tahun 2020. Nah, kedepannya kita akan memulai dengan sesuatu yang barangkali saja akan menjadi lebih hebat,
akan menjadi lebih, katakanlah orang mengatakan, wah ini luar biasa sekali yang akan kita dapatkan di 2021. Semoga kata berani ini yang jadi inspirasi kita untuk menjadikan kita berani memulai hal baru, nanti dijadikan satu acuan pembelajaran kita, dijadikan satu hal bahwa kita memang harus berani dengan kata berani. Mitra, sekali lagi kita yakin dengan diri kita percaya diri dengan diri kita, karena sungguh bahwa percaya diri adalah modal utama kita untuk menjadikan kita luar biasa, untuk bisa menunjukkan bahwa saya ini luar biasa, bahwa kami, saya, kita, mereka, dan semuanya adalah orang luar biasa. Oleh karena itu, kita mesti saat ini harus berani menunjukkan ini loh saya. Jadi tidak lagi mengatakan itu, atau mungkin dia, atau mungkin yang sono loh itu. Tapi ini loh saya gitu. Saat ini adalah sudah waktunya untuk kita untuk bisa menunjukkan prestasi yang gemilang, paling tidak untuk diri kita dan kemanfaatan bagi orang yang lain. Yuk kita mulai dengan kata berani itu. Yang pertama adalah kita melihat sini, mitra. Luar biasa sekali ini. Begin to what we like to do. Nah, kira-kira apa ini ya? Gitu. Mitra, kita percaya bahwa dunia terus bergerak. Saat ini terus bergerak. Zaman terus berubah. Dari waktu 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu terus perubahan ada. Kemudian inovasi-inovasi baru bermunculan. Mitra pasti merasakan. Jadi yang dulu HP seperti itu, handphone seperti itu, sekarang mungkin sudah tidak lagi, sudah berganti seperti ini. Itu inovasi-inovasi baru. Suka tidak suka, perubahan baru itu muncul. Ya, jadi siapapun akan mengalaminya, bahwa ternyata ada sebuah perubahan yang mana kita di sini itu mengalami perubahan tersebut. Karena satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Nah, ini di sini begin to what we like to do. Itu kita diajarkan menjadi orang, menjadi pribadi yang terus mendengungkan pada diri kita. Ayo kita mulai. Kita mulai mengerjakan apa yang paling kita sukai. Ini mestinya salah satu hal yang nantinya barangkali saja akan mendukung kehidupan kita. Banyak orang bilang, hobi kita bisa mendatangkan uang untuk kita. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Begin to what we like to do. Kita mulai aksi saja hal yang paling kita sukai. Kita mulai latih dan latih terus, kemudian kita kembangkan dan kembangkan terus. Maka saya katakan tadi, kita tidak bisa tertutup dengan sebuah perubahan. Karena yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Daripada kita menolak perubahan, tentu sikap kita tidak terbuka dengan perubahan itu. Padahal perubahan itu pasti. Nah, saat ini kita sudah mulai menerima perubahan yang terjadi. Hal-hal baru betul mungkin akan menyulitkan kita, akan membingungkan kita. Tapi perubahan adalah tak bisa dielakkan. Ya, kita mesti berubah. Oleh karena itu, memulailah dengan apa yang paling kita suka. Begin to what we like to do. Jadi kalau mitra hari ini katakanlah punya sesuatu yang luar biasa sekali yang ingin terus dikembangkan, maka mulailah. Saat ini adalah saat yang tepat. Jangan tunggu besok. Kalau besok sudah terlambat lagi. Kalau besoknya lagi dikerjakan, lambat lagi. Dan kalau sudah terlambat, bisa jadi malah kita cancel. Bisa jadi tidak ada apa-apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu saat ini adalah saat yang tepat. Kita mesti memulai mengerjakan apapun yang kita suka. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita suka itu dikerjakannya pasti ringan. Itu pasti enak. Orang kalau sudah enjoy dengan apa yang dikerjakan, pasti excellent hasilnya. Nah, yang kita cari adalah yang seperti itu. Sama sekali tidak ada tekanan. Sama sekali tidak ada orang yang mengatakan bahwa ini, itu, dan sebagainya. Kenapa? Ini adalah kemauan kita. Ini adalah apa yang aku sukai. Ini yang aku kerjakan, dan ini semoga menjadi hal yang bisa mendukung kehidupan kita lebih baik ke depannya.
Nah, inilah yang pertama adalah bikin to what we like to do. Kita sayangkan sekali mitra, kalau hari ini di 2021 yang baru saja, yang masih anyar katakanlah, yang akan kita tapaki ke depan, setahun ke depan atau 365 hari ke depan, maka mestinya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mengambil satu langkah tepat yang akan kita terus kembangkan dan menjadikan kita hebat dan berbeda dengan yang lain. Begin to what we like to do. Mulai beraksi terhadap apa yang ingin kita kerjakan, terhadap apa yang kita sukai hari ini. Dan jadikan itu momen indah kita, momen hebat kita, momen penting kita, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan hari ini. Kata para pebijak mengatakan, kalau kita ingin giginya putih, maka sikat hari ini. Tidak besok, tidak nanti gitu. Tidak minggu depan, bulan depan, atau kapanpun. Justru itu yang paling tidak nanti akan menghambat perjalanan kita atau menghambat apa yang kita inginkan ke depannya. Hari ini adalah hari yang tepat untuk kita untuk memulai. Nah, mitra, yang kedua, setelah kita tahu B pertama adalah bikin to what we like to do. Nah, kita lihat yang kedua, kira-kira apa? Nah, dalam kata berani, huruf yang kedua adalah E. Nah ini mitra, enrich our capability. Kalau tadi di awal saya katakan, ambillah sesuatu yang kita sukai, kemudian kita latih dan latih. Nah disinilah perkaya terus kepandaian kita. Kira-kira kepandaian kita ini apa? Kemampuan kita ini apa? Kita latih dan latih terus. Karena sungguh dengan cara itulah kita akan bisa menjadi mahir. Kita paham bahwa yang dibutuhkan adalah hari ini mahir. Jadi bukan sekedar bisa gitu. Maka kalau kita mengambil satu saja, kemudian terus kita latih dan latih. Kalau Bruce Lee mengatakan takut dengan orang punya satu jurus tapi latihan 1000 kali, itulah sebenarnya. Kita memulai melatih diri. Dan teruslah latih dan latih sampai betul-betul kita menjadi mahir. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengubah soft skill kita. Nah, jadi kita punya soft skill, punya hard skill. Nah, soft skill itu adalah kemampuan cara kita berpikirnya. Kemampuan cara kita berpikir kritis terutama. Bagaimana cara kita menjadi orang yang gigih dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana cara kita menjadi orang yang betul-betul kecakapannya bisa diukur oleh kita. Nah itu karena latihan dan latihan. Maka ketika kita mengatakan enrich our capability adalah suatu kebutuhan. Sesuatu yang tentu menjadikan kita mestinya ini adalah kepentingan saya. Ini adalah apa yang saya inginkan. Ini adalah apa yang menjadikan nantinya saya berbeda dengan yang lain. Jadi memperkaya, melatih kemampuan kita, mengembangkan kemampuan kita, maka akan jadi satu tuntutan dalam kehidupan kita. Rasanya betul-betul katakanlah ketinggalanlah kalau hari ini kita belum mengasah kemampuan kita yang luar biasa. Mengasah sesuatu yang mungkin itu adalah yang kita inginkan untuk dijadikan satu saja goal kita dalam kehidupan kita. Padahal kita menurut para pakar psikologi itu punya 34 bakat. Dan ada 14 bakat yang terus bergelanjut dengan kita. Kalau satu saja tidak bisa mengeluarkan, saya katakan tadi, sepertinya kita ini kok tertinggal jauh gitu. Sepertinya kita ini akan left behind. Oleh karena itu, kita mencoba terus memperkaya capability kita atau kemampuan kita. Atau yang saat ini kita rasakan bahwa ini sebenarnya menjadi passion saya untuk bisa dikembangkan menjadi luar biasa. Jadi kalau orang bilang, memang betul di kita ini rata-rata banyak orang pintar, tapi sedikit-sedikit. Pintar ini, pintar itu, pintar ana, pintar ono gitu. Hanya saja sayang kalau seperti itu. Pintarnya banyak tapi sedikit-sedikit.
Kita mencoba mengambil satu tetapi menjadi luar biasa sekali. Oleh karena itu ambil satu saja yang kita yakin bahwa ini yang akan mendukung kita. Dan kita mulai mengembangkan apa yang kita ambil itu. Apa yang menjadikan kita tadi kepandaian itu. Apa yang menjadikan kita ini justru akan menjadi orang yang barangkali saja orang lain mengatakan, wah Anda luar biasa. Itu. Jadi enrich our capability. Terus saja kita tidak bosan-bosannya melatih. Melatih apa yang saat ini kita miliki gitu. Yakin bahwa kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik pada dirinya sendiri. Kemudian kita mampu bahwa saya adalah saya. Yang akan saya bina adalah ini. Yang insya Allah nanti adalah akan mendukung kehidupan saya lebih. Nah, kalau sudah seperti itu kemudian kita fokus kerjakan, maka tidak ada lagi kata tidak sukses. Tidak ada lagi kata saya ini terbelakang. Disitulah kita akan menjadi luar biasa, disitulah kita akan menjadi hebat. Masing-masing kita pasti berbeda. Tapi tadi dikatakan bahwa kita punya 14 bakat. Dan bakatnya juga sangat variatif. Barangkali saya dengan si A dengan si B pasti berbeda. Yang terpenting di sana adalah bagaimana kita semua bisa melatih apa yang kita sukai itu. Kita memperkaya terus kemampuan kita. Kita mengasahnya terus. Kemudian kita yakin bahwa itulah yang akan menjadikan diri kita ini berbeda dengan yang lain. Bahwa inilah yang nantinya akan menjadikan kita bisa sukses terhadap segala hal. Dimulai dari ini. Berani memulai sesuatu dengan cara yang pertama tadi adalah kita memulai beraksi dengan apa yang kita yakini bisa. Atau beraksi dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan terus. Kita perdalam terus. Kita latih terus sehingga kita menjadi mahir. Bukan lagi hanya bisa, tetapi mahir. Karena bisa plus latihan. Latihannya banyak sekali, maka jadi mahir. Dan ketika sudah mahir, yakin bahwa pekerjaan yang dulu dikatakan sulit, ternyata hari ini sangat mudah sekali. Ini adalah enrich our vocab, our capability. Artinya E-nya kita diajarkan, kita harus terus mengembangkan kemampuan kita atau kemampuan yang kita miliki saat ini. Itu kata berani pada pada huruf yang kedua adalah E. Berani memulai sesuatu. Kita bukan pecundang, kita adalah pemain yang luar biasa, kita adalah penyerang, dan kita yakin dengan gol yang akan kita ciptakan. Maka E yang kedua inilah menjadi enrich our capability. Terus kita asah kemampuan kita yang kita sukai saat ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata berani ada R. Nah, kita akan kupas lagi huruf R-nya. Semoga menjadi inspirasi kita, menjadikan diri kita orang-orang yang berani memulai sesuatu, atau ambil, katakanlah inilah resolusi saya di tahun 2021. Nah, R-nya adalah react faster in all good moments. Jadi, bereaksi cepat terhadap hal-hal baik, terhadap momen-momen baik yang kira-kira akan menjadikan kita orang luar biasa tadi, orang sukses. Kita ambil momen itu, tidak tertunda-tunda. Kita sudah bisa membuang 2M, malas dan menunda. Maka kali ini kita adalah orang yang punya reaksi cepat terhadap sesuatu yang nantinya akan menjadi hal yang bisa mendukung kehidupan kita yang lebih baik. React faster. Jadi bereaksi lebih cepat kepada sesuatu yang memang mendukung kita. Atau di sini dikatakan all good moment. Jadi kita tidak tertinggal. Karena hukum sukses itu adalah ketika kita mengetahui lebih dahulu kesempatan dibandingkan yang lain. Maka reaksi cepat itu adalah dibutuhkan oleh kita terhadap hal-hal yang memang akan mendukung kesuksesan kita ke depannya. Nah, mitra, jangan salah, tadi ada soft skill, kemudian kita hard skill-nya. Tentu kita juga sudah dilatih dalam, mungkin kalau kita bekerja menjadi officer, menjadi worker, menjadi karyawan,
Di sana ada yang namanya SOP ya, atau standar operational procedure. Nah, di sana kita dilatih bagaimana cara mengerjakan ini, cara mengerjakan itu. Yang semua itu sebenarnya menjadi pengalaman kita untuk mencoba meloncat atau out of box dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, dari situ kita bisa mengambil sesuatu yang kemudian akan kita gunakan di luar itu. Nah, di sini ketika kita dijadikan orang atau menjadikan diri orang yang react faster, yang reaksinya cepat terhadap momen-momen yang baik, maka pas sekali. Jadi mestinya kita ini sudah dibekali yang luar biasa di kantor kita, di tempat kita kerja, atau dimanapun kita berada. Di sana kita mulai belajar, kemudian kita mulai memanfaatkan, mencoba sesuatu yang baru. Karena sungguh, dengan sesuatu yang baru itulah kita akan mendapatkan sesuatu. Dengan sesuatu yang baru itulah ilmu kita akan bertambah. Tidak usah takut dengan apa? Ketidakberhasilan. Tidak usah takut dengan katakanlah belum maksimal atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak apa-apa. Karena justru semakin banyak kegagalan yang kita hadapi, yang kita alami, maka akan semakin mudah kesuksesan kita raih. Sebenarnya seperti itu hukumnya. Kenapa? Karena semakin banyak kita gagal, semakin tahu, oh di sini kelemahan saya, di sini kelemahan kita. Sehingga kedepannya kita akan bisa. Kedepannya kita akan mudah sekali mendapatkan keberhasilan itu. Nah, ini mestinya jadi orang yang seperti itu. Jadi jangan takut lah, jangan takut dengan kegagalan, jangan takut dengan ketidakberhasilan, jangan takut dengan katakanlah kerugian. Semakin banyak ruginya, justru semakin mudah kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah react faster in all good moment. Segala momen-momen yang baik itu kita ambil. Itu. Kita harus tahu lebih dahulu dibandingkan yang lain. Di sini dibutuhkan betul adanya hard skill tadi. Kita sudah berlatih banyak tentang hard skill. Dan ketika kita mengasah hard skill kita, maka yang jelas nanti akan seimbang dengan soft skill kita. Dan ketika itu terjadi kemudian itu digunakan dalam keseharian kita untuk menggapai sesuatu, maka pas sekali untuk kita. Dan kita sebenarnya sudah luar biasa. Anda sudah luar biasa sekali. Satu saja Anda katakan, saya bisa, pasti bisa. Jadi tidak salah ketika orang kulon sana mengatakan, we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kalau hari ini kita berpikir bahwa kita bisa menciptakan sesuatu, pasti bisa. Tapi syaratnya tadi, dengan usaha yang sangat fokus dan betul-betul terjun di dalamnya. Satu saja kita ambil, apa yang menjadi passion kita, kemudian kita kembangkan terus, kita latih terus, maka itu sebenarnya yang menjadi luar biasa. Jadi jangan sedikit-sedikit tapi banyak. Banyak tapi sedikit-sedikit. Nah, kita sekarang ambil satu tapi besar, tapi luar biasa. Sehingga itulah yang sebenarnya yang kita impikan. Dan sebenarnya kita akan bisa menciptakan goal kalau kita bisa seperti itu. Satu tapi luar biasa. Dan ini dijadikan satu tujuan utama kita, sehingga kita akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Dan yakin bahwa nanti kemanfaatannya pun akan dirasakan oleh orang banyak. Jadi kalau hari ini kita kemanfaatannya hanya untuk sendiri atau untuk lingkungan kecil, mari kita berpikir bagaimana kita ke depan kemanfaatan kita lebih jauh lagi, lebih besar lagi, 1000 kali dibandingkan saat ini. Wah, luar biasa mitra kalau seperti itu. Oleh karena itu kita coba menjadi orang yang betul-betul react faster, faster in all good moment. Kita mencoba melihat bahwa sesuatu yang bagus kita ambil. Bahwa itu sebenarnya yang paling luar biasa, jangan keduluan. Tapi kita harus lebih dahulu. Ini adalah nomor 3. Karena dalam kata berani ada 6 huruf. Nah, ini yang ketiganya adalah react faster in all good moment. Nah, kan boleh dicatat satu persatunya mitra. Dari depan tadi, kemudian yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Jadilah orang yang cepat tanggap terhadap apapun yang kira-kira menjadi momen bagus kita. Jadi kita tidak melewatkan. Karena sungguh bahwa sesuatu yang mungkin saja kalau kita punya atensi besar terhadapnya, maka bisa jadi menjadi milik kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang cuek, orang bilang cuek bebek apalagi itu bisa jadi kita jauh dari apa yang semestinya kita raih.
Jadi kita lewatkan. Nah, hari ini kita menjadi orang yang atensinya besar terhadap sesuatu yang baik, kemudian kita ambil. Nah, kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa bereaksi cepat terhadap good moment atau momen-momen yang baik. Kita tidak akan pernah menelantarkan yang seperti itu. Karena kita yakin bahwa itulah sebenarnya yang ingin kita gapai. Itulah sebenarnya menjadi gawang di mana kita ingin memasuki satu goal dalam kehidupan kita. Kalau kami sih inginnya bukan hanya satu. Setelah gol satu tercipta, bikin lagi gol kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena kita tidak terbatas sama sekali. Bahwa kita mampu sekali. Asal kita mau. Maka dari sini kita memulai menjadi orang yang memang bisa menciptakan gol dan gol terus sampai kapanpun kita mau. Yang keempat, mitra. Ya, yang keempat juga ini sangat luar biasa sekali. Arrange the success we want. Ternyata kita ini diberi kesempatan untuk bisa menyusun bagaimana kita bisa menjadi orang sukses besar. Kita bisa sekali. Kita diberi kesempatan yang seperti itu. Jadi jangan, terkadang begini, kebanyakan dari kita adalah pesimismenya tinggi. Kayaknya ini saya nggak pengalaman terhadap ini. Kayaknya saya nggak bisa. Kayaknya bukan saya banget nih. Jadi kalau terus kayaknya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengambilnya. Baru saja saya mendengar sebuah kata yang sangat bagus sekali. Ini saya tidak bakat dalam hal ini. Bakat saya adalah ini. Sebenarnya bukan masalah bakat atau tidak. Tetapi di sana yang perlu kita garis bawahi adalah mau atau tidak. Karena sungguh bahwa bakat tadi ada 14 yang paling dekat dengan kita. Dan nyatanya satu pun belum bisa muncul dari diri kita. Ini kan pertanyaannya adalah bukan masalah bakat atau tidak bakat, tapi mau atau tidak. Dan ketika kita mau meraihnya, wow, pasti kita bisa mengambil dari 14 itu. Mungkin satu dulu, mungkin next time 2, mungkin next time 3. Dan 14, mitra, seandainya 5 saja kita ambil, seperti apa kita sebenarnya itu? Memang betul bahwa rata-rata menurut satu penelitian, rata-rata orang Indonesia itu bekerja hanya menggunakan 2% kemampuan maksimalnya. Padahal kita punya 100%, berarti 98% itu dianggurkan. Dan menurut teori bawah sadar kita ini kekuatannya 88%. Sedangkan sadar kita hanya 12%. Yang dari 12% digunakan hanya 2%. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan lebih dari itu? Apalagi bisa menggunakan sampai katakanlah 50% kemampuan atau potensi yang kita miliki. Seperti apa rasanya? Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba bangkitkan. Kita mencoba asah terus kemampuan kita yang kita miliki saat ini. Walaupun hanya satu, kita mulai gitu. Dan alhamdulillah kalau kita bisa mengambil sekalipun itu hanya satu. Yang masalah adalah ketika sama sekali tidak bisa mengambilnya dari 14 bakat yang ada dalam diri kita. Dari 14 bakat yang mestinya kita bisa ambil. Nah, ini mitra, yang keempat adalah arrange the success we want. Ini luar biasa sekali. Kita ditantang untuk bisa menyusun, meleading, memanage kesuksesan yang kita inginkan. Seperti apa yang sukses yang kita inginkan. Wah, ditantang seperti itu. Ini kan hebat banget. Jadi kalau kita ini nggak ada tantangan seperti itu, yang ada adalah justru kita ini mengeluh dan mengeluh. Bagaimana kita bisa menimbulkan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi dahsyat kita kalau kita hanya seperti itu. Nah, maka dari itu, kita mencoba merancang diri kita. Kita mencoba memulai bahwa saya adalah orang luar biasa. Saya adalah mampu. Saya akan menyusun strategi yang terbaik untuk sukses yang saya inginkan. Mestinya begitu. Jadi tidak menjadi orang yang pesimis ya.
tapi menjadi orang yang optimis. Karena optimis adalah segala-galanya. Orang yang pesimis itu akan kehilangan. Tapi orang yang optimis akan bisa berkembang. Jadi buang pesimisnya, kembangkan optimisnya gitu. Jadi jadilah orang yang optimis terus, optimis terhadap sesuatu. Jadi tidak, selama kita masih ada kehidupan, selama kita masih kuat, masih terus bisa berpikir, maka ayo kita mulai manfaatkan segala-galanya yang ada pada diri kita. Jangan dibiarkan begitu saja gitu. Jadi kalau orang mengatakan, ada orang mengatakan kita ini sebenarnya hidup kita ini menidurkan potensi. Nah, jangan seperti itu. Maka kita bangkitkan potensi sehingga akan mendukung kehidupan kita yang lebih berarti. Gitu. Jadi hiduplah dengan hidup yang lebih berarti. Jadi kehidupan kita akan lebih berarti. Jadi tidak hanya sekedar hidup. Nah, betul bahwa kita itu nanti ditantang oleh sesuatu yang barangkali saat ini kita mulai. Tapi bukankah tantangan adalah sebuah seni? Tantangan adalah sebuah gambaran di mana kita aktif. Tantangan adalah sebuah gambaran di mana kita akan menjadi orang yang kreatif, inovatif. Nah, ini sebenarnya. Dan hebatnya ketika kita berhasil, seperti apa senangnya kita. Gitu. Nah, kalau kita satu pun tidak pernah menciptakan sesuatu, seperti apa sedih kita. Gitu. Dikala nanti kita sudah tidak mampu. Dikala nanti kita sudah betul-betul dikatakan gagal karena sudah tidak lagi berbuat. Nah, saat ini adalah saat yang tepat. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Jadi kita harus bisa memberikan dampak yang luar biasa pada diri kita maupun lingkungan kita. Karena kita orang luar biasa. Jadi harus mempunyai dampak. Kalau kita berada di mana ya, kita semestinya tidak diwarnai, tapi kita mewarnai mereka. Kita mewarnai karena kita ini berbeda dengan yang lain. Dan satu hal yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menyusun sukses kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan, menentukan sukses yang kita inginkan adalah sebenarnya kita paham bahwa kita ini orang luar biasa. Toh kita ditantang seperti itu. Nah, akhirnya bertanya pada diri kita sendiri, mitra. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita hari ini sudah bisa menyusun kesuksesan yang kita inginkan? Bentuknya seperti apa? Kemanfaatannya seperti apa? Nah, kalau belum, ayo kita mulai. Bahwa kita harus berani memulai sesuatu yang baru. Kita harus berani memulai hal baru. Karena dari situ kita akan mendapatkan satu hal baru juga. Kalau kita tidak memulai, kapan lagi? Nah, kita mungkin saja tidak menjadi luar biasa karena tidak pernah memulai. Mungkin saja kita justru menjadi orang pada akhirnya pesimis karena kita tidak pernah memulai. Kita memulai, mumpung kita masih bisa. Pikiran kita masih sehat. Organ tubuh kita masih kuat. Kita masih bisa berjalan ke sana kemari. Tangan kita masih kuat sekali. Kenapa tidak? Nah, inilah kita ditantang bagaimana cara kita merancang kesuksesan yang kita inginkan. Wah, enak sekali mitra. Jadi jangan kemudian kita beralibi, saya nggak punya modal nih, saya nggak bisa nih, saya nggak pengalaman. Tidak, kita ini karena kita luar biasa sekali, kita bisa segalanya, maka keluarkan pikiran-pikiran jernih kita. Keluarkan bahwa kita mampu, kita bisa, kemudian mulai menciptakan. Ambil satu yang 14 tadi, minimal satu untuk menjadi goal kita. Jadi tidak salah ketika kita ini mestinya menginginkan menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Tidak salah ketika kita ini betul-betul menonjol dibandingkan yang lain. Karena kita betul-betul mengeluarkan potensi dahsyat yang kita miliki. Ini adalah satu hal baik ketika kita ditantang untuk bisa merancang suksesnya masa depan kita yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Seperti apa modelnya gitu. Seperti apa bentuknya. Kita ditantang seperti itu. Jadi kalau hari ini kita biasa-biasa saja, maka kita mesti berpikir jauh ke depan. Wah, saya ini kok menidurkan potensi dahsyat yang kita miliki. Ayo kita bangun, kita buka. Bangun, dan bangun. Bahwa kita luar biasa. Ini adalah yang keempat. Yang kelima mitra. Wow, yang kelima juga huruf N. Berani. Ya, ini huruf N nih. Adalah no doubt to go ahead.
Tidak ada keraguan sama sekali untuk menjadi maju. Karena apa? Modal sudah kita miliki. Modal sudah ada berada di tangan kita. Berada pada diri kita. Semuanya sudah ada. Kita ini sudah sukses 60%. Tinggal mengembangkan, tinggal mencari yang 40% lagi. Jadi kalau begitu, artinya kita sudah sukses. Iya betul, sukses sekali. Tinggal 40% yang menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Gitu. 40% itu kan kecil ya. Jadi karena kita sudah sukses 60%, tinggal 40% aja. Janganlah menjadi orang yang puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalau orang bilang itu jangan cepat berpuas diri, gitu. Jangan cepat berpuas hati. Karena ternyata di depan itu masih banyak sekali yang bisa kita perbuat. Masih banyak sekali yang bisa mungkin kita lewati. Maka kata yang kelima N-nya adalah no doubt to go ahead. Tidak ada keraguan sama sekali untuk menjadi maju. Karena kita memang luar biasa. Sebisa mungkin kita mengontrol bagaimana kita ini tidak kecewa. Karena biasanya kita akan lemah karena kita tidak berhasil seperti apa yang kita angan-angankan. Seperti apa yang kita harapkan. Tapi dengan bekerja keras, usaha maksimal, kerja cerdas, fokus di sana, ketika mungkin harapannya tidak terpenuhi, saya yakin kekecewaannya tidak akan pernah besar. Karena, oh iya nanti bisa saya seperti itu. Ini hampir sukses kok saya ini. Yang 40% ini. Nah, disitulah kita memulai memikirkan kita akan menjadi orang yang paling berani dalam satu hal yang kita inginkan. Karena apa? Kita sudah punya 60% sukses, ditambah 40% tadi, yang hampir-hampir menjadikan kita orang sukses 100%. Kenapa? Kita sudah berlatih. Ya, karena sudah berlatih. Sekalipun kita gagal karena sudah usaha maksimal, maka kekecewaannya tidak terlalu besar. Dan ketika kecewanya tidak terlalu besar, yang ada adalah memperbaiki sedikit untuk menjadikan kita pemenang 100%. Nah, ini mitra. Jadilah orang yang nantinya adalah tidak ragu untuk menjadikan kita maju. Karena tadi yang kelima adalah ada bagaimana kita ini ditantang untuk menyusun strategi terbaik kita untuk kesuksesan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah kelima kita lewati, berarti yang keenamnya ini adalah ketika tidak ada keraguan sama sekali untuk kita maju. Karena dari awal sudah mulai satu persatu kita lewati gitu. Satu persatu kita lewati. Sampai yang kelima adalah bagaimana kita menyusun strategi terbaik kita untuk kesuksesan yang kita inginkan. Maka untuk maju tidak ada yang diragukan lagi. Wow, luar biasa mitra. Kalau kita betul-betul hari ini belajar, hari ini bisa menganalisis atau menganalisa, hari ini kita terbuka wawasan kita. Karena sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang open mind, yang wawasannya terus terbuka, yang bisa menerima kritik, saran, dan belajar dari banyak orang. Yang terus kita ini betul-betul mengembangkan, mengeksplor yang kita inginkan atau kesuksesan kita inginkan. Dan kita menjadi orang yang tidak lagi tertutup dengan kritik dan saran. Tidak lagi kita menjadi orang yang kerdil dalam berpikir. Maka tidak ada kata tidak sukses besar. Maka di sini yang kelima ini adalah tidak ada keraguan untuk maju. Bahwa kita adalah orang-orang yang maju. Kita orang-orang yang hebat. Teruslah kita bermimpi menjadi orang hebat. Teruslah kita kembangkan sesuatu yang menjadikan kita ini menjadi, katakanlah untuk diri kita, wah ini loh, wah banget, ini loh aku. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang hanya biasa-biasa saja. Ada satu hikmah yang luar biasa mitra. Kalau dulu kita dilahirkan menangis, janganlah kita meninggalnya menangis lagi. Tapi kalau kita meninggal tersenyum. Artinya sudah banyak yang kita tinggalkan. Kebaikan yang kita tinggalkan. Kesuksesan yang kita ciptakan yang kita tinggalkan. Ini di sini pentingnya. Tidak ada keraguan kita untuk bisa menjadi luar biasa maju ke depannya. Jadi no doubt to go ahead. To go ahead itu artinya berjalan ke depan. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Karena kita memang betul-betul mampu
untuk menjadi orang yang maju. Karena kita betul-betul mampu untuk menjadi orang yang bisa mengarahkan segalanya, bisa menggunakan potensi dahsyatnya. Dan kita ini punya kesempatan yang luar biasa untuk itu. Jadi tidak ada orang yang tidak hebat. Karena sungguh sudah di awal saya mengatakan bahwa kita ini punya otak, memang betul kalau dipecah hanya 1,5 kilogram rata-rata itu. Tapi kapasitasnya perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi, dan sekali jalan 280.000 km, dikali 14 dikali 2, seperti apa. Dan bahkan dalam satu buku yang saya baca adalah kapasitas otak kita itu seperti gedung yang berlantai 60 dan berjajar 60 gedung. Wah, sangat hebat sekali. Mitra itu luar biasa sekali. Ayo bangunkan, jangan sampai ditidurkan. Kita ini jangan sampai menidurkan potensi yang kita miliki yang luar biasa ini. Jadi apapun yang kita latih dan latih terus, tanpa henti berlatih terus, maka jadi mahir. Dan itu jadi luar biasa banget. Jadi saya pernah mendengar kalau ada orang dilihat itu sebenarnya sepele. Ah, itu kecil banget seperti itu. Tapi kalau itu dilatih dan dilatih terus, maka menjadi luar biasa banget. Menjadi hebat banget. Dan menjadi berbeda dengan yang lain. Karena apa? Latihannya itu. Kekuatan latihan ini yang betul-betul diperlukan oleh kita, menjadikan kita orang yang betul-betul terlihat menggunakan potensinya. Gitu. Tapi kalau kita hanya bisanya, ya banyak memang bisa ini bisa itu, tapi sedikit-sedikit, maka potensinya belum terlihat. Potensi dahsyatnya belum terlihat. Tapi kalau satu saja kemudian betul-betul luar biasa, potensi dahsyatnya sangat terlihat. Dan kita lihat banyak sekali di layar kaca yang seperti itu. Ya, katakanlah pesulap yang handal, yang hebat, ternyata belajarnya bertahun-tahun hanya satu yang jadi pesulap handal aja. Terus yang digeladi, yang dilatih adalah bagaimana menjadi pesulap handal. Dan ketika seiring perjalanan waktu, ketika pada titik yang betul-betul diinginkan, maka jadilah pesulap yang luar biasa. Nah, kita mulai seperti itu aja. Ambil satu, tapi terus kita mulai latih dan latih terus. Latihannya terus 1000 kali agar menjadi hebat. Jangan punya banyak jurus tapi latihannya beberapa kali saja. Kita punya satu jurus tapi latihannya 1000 kali. Maka betul-betul akan menjadi mahir, dan itu yang sebenarnya akan kelihatan kita menggunakan potensi dahsyat yang kita miliki. Nah ini, no doubt to go ahead. Tidak ada hal yang diragukan untuk bisa menjadi maju. Karena kita sudah dari awal sudah menyusun sampai yang kelima tadi adalah kita pun ditantang untuk menjadikan diri kita bisa menciptakan kesuksesan kita yang kita maui. Seperti apa gitu. Waduh, luar biasa banget lah. Luar biasa hebat banget. Kalau hari ini belum sukses berarti ada sesuatu yang salah gitu. Berarti kita mesti mencoba menggali lagi. Mesti mencoba bertanya lagi. Mesti mencoba membaca lagi tentang bagaimana kita menjadi orang yang hebat. Gitu. Nah ini yang kelima mitra. Nah kemudian yang keenam. Nah ini yang keenam ini juga luar biasa. Adalah setelah semuanya kita lalui. Dan tadi melatih kemampuan kita sampai 1000 kali. Sehingga menjadi mahir. Maka yang keenam adalah I. Ya, berani. Nah, I adalah introducing ours to others. Kita memulai mengenalkan kepada yang lain apa yang saat ini kita miliki. Wow. Karena sungguh bahwa dalam sesuatu organisasi, dalam suatu apapun yang saat ini ingin kita atau kita ingin menjadi hebat, maka tidak lepas dari yang namanya 4M. Yang pertama manajemen, kita manage dengan baik sesuatu itu. Kemudian yang kedua money, kita harus punya duit juga. Untuk bisa nanti berkembang pesat ya kita harus didukung dengan uang. Yang ketiga ada manpower, keahlian atau para ahlinya. Dan diri saya adalah orang yang tadi sudah mau mengembangkan sesuatu, sudah ahli banget, ya sudah mahir gitu. Dan yang keempatnya adalah marketing, memasarkan. Nah ini di antaranya adalah introducing ours to others. Kita memulai memasarkan. Kita mencoba membuat maklumat tentang kemampuan kita yang sudah kita kembangkan, yang sudah menjadi skill banget, yang akan menjadikan kita mendukung kehidupan kita, maka kita perkenalkan dengan yang lainnya. Introducing ours to others adalah hal penting.
Jadi kalau satu perusahaan tidak ada marketing yang bagus, bisa jadi masalah gitu. Kita perlu memasarkan diri kita. Orang akan tahu bahwa oh itu dokter gigi ya kan. Dipasarkan, di situ ada tulisannya, dokter gigi Herman. Oh itu ahli terapi, mungkin gedung terapi, hipnoterapi, nah, namanya apa gitu. Jadi kita mengenalkan bahwa untuk menjadi orang yang berani memulai sesuatu yang baru, yang I-nya adalah ketika semuanya sudah terlewati dan semuanya sudah dijadikan satu titik di mana kita ingin sudah mau berkembang, maka promosi yang dibutuhkan. I-nya adalah introducing ours to others. Mengenalkan apa yang kita miliki kepada yang lainnya, kepada siapapun. Kita coba membuat mungkin brosur-brosur, ucapan-ucapan kepada teman-teman. Mungkin saat ini dengan medsosnya yang sangat banyak sekali. Ada Facebooknya, ada WA-nya, ada Telegramnya, ada IG-nya, ada Skype-nya, ada Google Meet-nya. Wah, banyak sekali saat ini media-media yang bisa mempromosikan diri kita. Maka juga penting sekali peranannya untuk bisa menjadi orang yang mengenalkan apa yang saat ini kita miliki. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi, maka yang terjadi adalah terakhirnya kepada introducing ours to others. Mengenalkan produk yang kita miliki, mengenalkan apa yang tadi kita latih itu. Mengenalkan saya ini gitu. Jadi jangan salah kalau kita ini mempromosikan diri juga penting. Jadi tidak punya orang saja yang kita promosikan, tapi diri kita pun perlu kita promosikan karena kita memiliki sesuatu itu. Dan kalau promosi kita mengena, wah luar biasa mitra. Kita tidak akan kesulitan lagi mencari customers yang akan mendukung kita, yang mungkin saja membeli sesuatu yang tadi kita ciptakan. Atau paling tidak akan mengabarkan kepada orang lain tentang apa yang kita miliki. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi introducing ours to others bukan hal tabu, tapi kebutuhan. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan, itu mah dia mah sombong banget. Gitu. Bukan masalah sombong. Di sini betul-betul kita ingin memasarkan apa yang kita miliki, apa yang telah kita buat. Dan kita ingin menjadi luar biasa ketika pasarnya adalah kemana-mana. Maka ya pasti akan dikenal kita ini. Apakah iya kita ini ya akan seperti ini saja? Kan tidak. Kita ingin dong dikenal di mana-mana. Kita ingin dong produk kita ini dipakai oleh orang banyak gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yakin kehidupan kita tidak akan pernah mengatakan saya ini kok sulit banget dalam menghadapi kehidupan. Tidak akan pernah. Karena apa? Sudah ditunjang dengan apa yang tadi kita miliki itu. Bahwa introducing ours to others adalah vital. Atau marketingnya adalah sangat vital. Saya punya kemampuan ini. Mencoba pasarkan. Kalau melamar pekerjaan, katakan. Kemampuan saya yang paling menonjol adalah ini. Saya bisa ini. Dari pengalaman empirik mungkin. Atau pengalaman belajar. Terangkan saja. Maka si interviewer ini akan bisa menangkap dengan mudah. Oh ternyata ini keahliannya. Nah ini penting. Jadi jangan diam-diam. Kalau kita punya keahlian, ya kita explore. Kita mencoba untuk mengenalkan keahlian kita kepada yang lain. Agar dikenal keahlian itu. Agar dikenal apapun yang kita miliki. Ya. Bukan hanya keahlian, mungkin produk yang kita buat. Atau mungkin hasil apa yang hari ini kita buat. Nah, boleh kita memasarkannya. Dan ini penting untuk kita, untuk menjadikan kita orang yang berbeda dengan yang lain. Karena kita ingin sekali bahwa kita ingin berbeda dengan yang lain. Kita tidak ingin sama dengan yang lain. Kalau sama saja itu orang lain mengatakan bosan lah. Kalau kita apa-apa sama itu kayaknya bosan. Kita harus berbeda banget. Kita harus berbeda dari yang lain. Dan bila perlu kita menjadi market leadernya. Menjadi orang yang betul-betul di situ menjadi lead. Menjadi apa? Pemimpin pasarnya. Wow, luar biasa kalau pemimpin pasarnya. Rasanya sesuatu yang kita inginkan atau yang kita sulitkan dahulu akan menjadi mudah saat sekarang. Betul mitra, kalau saya pernah katakan bahwa sukses ini yang seperti ini pun bisa terjadi adalah karena 4F saja. Yang pertama sekali adalah fit. Ketika kita ini sehat jasmani rohani. Ketika kita sehat bisa atau kita berani tadi
memulai hal baru, kemudian kita berani menciptakan goal sekalipun satu. Itu adalah dari mana? Dari faith, dari kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Yang kedua, family, adalah keluarga yang mendukung. Jadi terkadang juga ketika kita ingin menciptakan sesuatu, keluarga tidak mendukung kita. Bisa jadi seperti itu. Maka 4F ini ada yang kedua, ternyata keluarga yang mendukung atau family. Jadi ketika keluarga mendukung, maka bisa jadi kita akan menjadi luar biasa. Maka ada kata-kata seorang laki-laki yang sukses itu karena ada seorang perempuan di belakangnya yang luar biasa. Ada kata-kata seperti itu. Saya percaya itu. Mungkin orang yang didukung itu justru akan bisa mengembangkan sesuatu lebih luar biasa dibandingkan yang mungkin tidak memiliki dukungan sama sekali. Yang ketiganya adalah friends. Betul, kita ini harus memiliki kawan yang banyak sekali. Jangan sampai dibatasi kawan kita. Karena dalam hikmah mengatakan kehilangan satu kawan itu kehilangan banyak. Nah itu pentingnya kita nanti di nomor 6 ini adalah introducing ours to others, adalah kita ketika kita memiliki banyak sekali kawan, katakanlah tidak terbatas kawannya, maka akan mudah sekali. Satu contoh pribadi saya, mohon maaf, saya punya grup atau media pembelajar yang namanya Sahabat Guru Super Indonesia. Itu ada 7.000 sekian itu penghuni grup itu atau anggota yang bergabung se-Nusantara. Ketika kita di sana menjual buku ya sangat mudah sekali. Menjual kata-kata sangat mudah sekali. Menjual apapun bisa karena di sana tergabung 7.000 orang. Dan bahkan mungkin berkembang menjadi lebih dari 7.000 itu. Nah, inilah pentingnya friends. Jadi kalau kita F yang ketiga adalah friends, maka betul kita harus membangun networking yang baik. Kalau saat ini dengan banyaknya medsos, banyaknya media, banyaknya alat, banyaknya kemudahan, kita nggak bisa seperti itu, membangun seperti itu ya. Kita juga akan menjadi orang yang kayaknya kok nggak lucu gitu. Kok ya begini gitu. Padahal sangat mudah sekali untuk bisa menciptakan itu. Asalkan dengan cara-cara yang baik dan tahu trik agar kemanfaatannya lebih kepada orang yang bergabung. Maka mereka akan suka bergabung dengan kita. Dan dari 7.000, kalau seandainya mereka membawa satu-satu saja ke grup itu, maka akan terjadi 14.000. Dari 7.000 jadi 14.000 dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ini zaman sekarang kalau kita bisa buka networking. Dan F yang keempat adalah financially free. Mestinya kita ini menjadi orang yang secara finansial bebas gitu. Tapi kemudian pertanyaannya, kok kita ini sulit sekali dengan keuangan. Kalau seperti itu berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah mitra. Kita ini kan orang luar biasa. Kenapa kita kesulitan dengan uang? Kita masih struggle terus. Masih berjuang terus dengan memperjuangkan rupiah itu. Kalau orang hebat mengatakan bahwa saya ketika muda menghabiskan waktu saya, kesehatan saya demi uang. Ketika tua, maka saya akan menghabiskan uang saya demi kesehatan. Itu seperti itu. Masalahnya adalah ketika kita tua nggak punya uang. Ini masalah sekali. Karena apa? Tentu ketika tua kan kita sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saja goalnya adalah uang. Maka dari situ, ketika kita muda kita habiskan waktu kita, sehat kita demi uang. Ketika tua kita akan menghabiskan uang kita demi kesehatan. Inilah kehidupan. Maka dari sekarang kita mencoba mulai. 4F ini, F yang terakhir adalah financially free. Kalau saat ini kita belum secara finansial bebas, maka ada yang salah. Padahal kita sangat mampu sekali. Apalagi kita adalah orang-orang yang mestinya saat ini punya passive income. Sehingga ketika aktif income-nya harus berhenti, passive income tidak akan pernah berhenti. Nah, kita bisa ukur orang-orang yang hanya memiliki active income bisa jadi saat ini akan kesulitan sekali. Karena dari dulu tidak pernah berpikir bagaimana cara menciptakan passive income. Oleh itu, ayo kita mulai bahwa kita punya dua income, ada aktif, ada pasif. Gitu. Kedua-duanya bisa diraih dan kedua-duanya bisa kita katakanlah saat ini kita miliki. Gitu. Karena itu memang tidak sulit sebenarnya. Kesulitannya adalah ketika kita tidak mau terbuka, tidak mau belajar. Dan bahkan tidak mengetahuinya, itu kesulitannya. Mitra, insya Allah kita sambung di minggu depan. Luar biasa sekali hari ini. Kita bersama-sama di minggu pertama di bulan Januari.
tahun 2021. Semoga mitra memiliki resolusi-resolusi baik ke depannya. Dan semoga bisa terbang, tidak lagi lari, tidak lagi loncat, tetapi terbang untuk menggapai sesuatu yang diinginkan. Sebagai closing statement mitra, mari kita tetap menjadi orang yang sekalipun punya cita-cita setinggi bintang di langit, namun tetap membumi. Jadilah orang yang rendah hati terus, agar kita menjadi orang yang terus bisa beradaptasi. Menjadi orang yang terus bisa check and recheck tentang diri kita. Dan menjadi orang yang terus bisa belajar tentang apa yang mestinya kita kerjakan dan apa yang mestinya kita tinggalkan. Satu hal penting kita adalah kita harus bisa menciptakan satu goal dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh para ahli, 14 bakat yang bergelanjut dengan kita, yang dekat sekali dengan kita. Kalau satu saja tidak bisa kita keluarkan untuk bisa mendukung kehidupan kita, maka saya katakan, kita termasuk orang yang menidurkan potensi dasar kita. Maka kembangkan terus apa yang kita bisa saat ini, yang menjadi passion kita. Kita mulai beraksi, dan semoga itu menjadi sesuatu yang bisa mendukung kehidupan kapanpun selama masih ada pergerakan ini. Jangan pernah takut dengan kegagalan, karena justru gagal itu membawa hikmah yang luar biasa untuk kita. Jangan pernah takut dengan kerugian, karena dengan rugi itulah kita akan bangkit yang luar biasa. Ilustrasinya kita pernah mengatakan, ketika ada seorang anak megang ketapel dengan batunya ditarik ke belakang, semakin kencang ke belakang maka melesatnya ke depan akan semakin cepat. Itu mestinya seperti itu. Kita harus menjadi orang yang berani memulai sesuatu karena kita orang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.